Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang harmonis. Hari itu mereka kedatangan seorang pria dari sebuah yayasan yang menyalurkan orang-orang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pria bernama Solomon ini rencananya akan bekerja membantu keluarga Clear untuk memperbaiki pagar mereka. Setelahnya Clear datang ke dokter untuk memeriksa kandungannya yang saat ini berusia 3 bulan. Dokter yang memeriksa Clear bernama Dr. Mott. Diketahui Clear baru saja mengganti dokternya yang lama dengan Dr. Mott. Nah anehnya, sebelum ia memeriksa kandungan Clear, Mott malah memeriksa gunung kembarnya Clear dulu. Udah gitu apemnya Clear juga ikut jadi sasaran. Lantas setelah selesai Clear pun langsung turun dan terlihat begitu panik. Dan akhirnya ketika di rumah Clear pun menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Michael menyarankan agar Clear melakukan pengaduan kepada pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian. Singkat cerita, 2 minggu berlalu, Mott melihat berita di TV tentang penangkapan dirinya yang akan segera dilakukan. Menurut kepolisian, Dr. Mott diduga melakukan hal di luar praktik kepada pasien-pasiennya. Mott yang menyaksikan berita itu pun merasa depresi, lalu melakukan bunuh diri. Beberapa hari setelahnya, istri Dr. Mott yang bernama Payton mendapatkan perintah dari kejaksaan atas pembukuan harta milik suaminya yang disita oleh negara. Payton nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya ketika ia berjalan keluar, Payton tiba-tiba pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan naasnya, para dokter ahli di sana mengatakan bahwa Payton mengalami keguguran. Ketika di rumah sakit muncul berita di TV yang menayangkan berita tentang data korban Dr. Mott. Payton yang melihat wajah Clear lantas berambisi untuk bisa membalas semua penderitaan yang sudah ia rasakan. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu, anak kedua Clear ini tumbuh dengan sangat baik. Solomon juga masih berada di sana untuk membantu keluarga Clear mengecat ulang rumah mereka. Pada keesokan harinya, Payton datang dan bertemu dengan Clear. Payton mendapatkan kabar bahwa Clear membutuhkan seorang pengasuh. Ketika dipersilahkan masuk rumahnya, Payton mengaku bahwa sebelumnya ia sudah bekerja selama 6 bulan dengan keluarga lain. Namun sekarang keluarga itu udah pindah ke luar negeri. Dia juga bercerita bahwa setahun lalu ia mengalami keguguran. Karena terus memikirkan suaminya yang baru saja meninggal. Singkat cerita keesokan harinya, Payton datang dengan membawa barang-barang miliknya serta membawakan Clear sebuah hadiah berupa pajangan gantungan. Clear kemudian mengadakan home tour dan juga mengantarnya menuju ke kamar barunya. Singkat cerita, tepat pada pukul 3 pagi, Payton terbangun dan ia langsung menuju ke kamar bayi. Ia lalu mengambil sebuah bantal sofa untuk menutup sebuah alat perekam suara semacam mikrofon. Payton kemudian membuka beberapa kancingnya dan memberikan ASI kepada bayi itu. Esok malamnya Clear dan Michael pergi mendatangi pesta dan membiarkan kedua anaknya bersama dengan Payton di rumah. Emma, anak pertama Clear, terlihat sudah mulai akrab dengan Payton. Sementara di pesta, mereka mendapat kabar bahwa ia mendapat kesempatan promosi dari atasannya dan meminta bantuan Clear untuk mengirimkan surat rekomendasi promosi ke pihak jasa pengiriman. Keesokan harinya, ketika berada di Botanical, Payton melihat sebuah surat promosi di tas Clear dan ia pun segera mengambilnya. Lalu setelah itu Clear bertanya apakah Payton memiliki saudara? Payton menjawab bahwa dia tidak memiliki saudara selain suaminya. Dia bercerita bahwa suaminya meninggal karena dibunuh. Clear pun kaget mendengarnya. Payton seketika kembali teringat dengan sang suami dan dia pun tak kuasa menahan emosinya kepada Clear. Dan pada akhirnya ia pun pergi ke toilet. Saat di toilet ia pun meluapkan emosinya, ia merobek surat promosi Michael. Dan benar-benar ingin sesegera mungkin menghancurkan keluarga Clear. Lantas ketika Clear sampai di Grey Federal Express, ia menyadari bahwa surat itu tiba-tiba menghilang. Clear lagi-lagi panik dan asmanya kambuh. Dari sini Payton pun tahu kalau Clear memiliki penyakit asma.
Di rumah, Clear meminta maaf pada Michael karena telah menghilangkan surat rekomendasi itu. Beruntungnya mereka sama sekali nggak marah dengan Clear. Walaupun aslinya ya kesal jugalah. Keesokan paginya, ketika Clear sedang memberikan sarapan kepada Joe, dia seperti menolak asinya Clear dan itu semua dikarenakan Joe lebih menyukai asi milik Peyton ketimbang milik ibunya sendiri. Dan Clear pun menceritakan masalah itu kepada Michael. Kemudian Michelle meminta istrinya itu untuk berkonsultasi kepada dokter. Esok harinya, ketika Solomon tengah mengecat dinding luar, ia mendapatkan pemandangan indah. Dia pun gak berhenti ngeliatin Peyton, sampai akhirnya Peyton yang sadar sendiri. Lantas beberapa saat kemudian Peyton menemui Solomon dan bertanya seberapa sering memperhatikannya. Solomon yang memang mengalami keterbelakangan, gak berani menjawab. Peyton mendesaknya dan mengatakan untuk jangan membocorkan apa yang dilihatnya. Pada sore harinya Peyton bercerita pada Clear bahwa ia mencurigai Solomon melakukan hal yang kurang pantas pada putrinya, terutama soal kedekatan mereka yang begitu dekat. Percakapan itu pun membuat Clear menjadi khawatir. Dan dia lantas bertanya kepada putrinya, apakah ia menyimpan rahasia? Emma menjawab bahwa ia nggak merahasiakan apapun pada sang ibu. Beberapa waktu berlalu, Clear ini tengah sibuk membangun rumah kaca untuk tanaman-tanaman yang dimilikinya. Peyton itu meminta bantuan agar Clear mencarikan baterai baru untuk alat intercomnya di gudang yang ditinggali Solomon. Dengan cepat Clear pun mencari baterai pengganti itu. Betapa kagetnya Clear ketika mengetahui bahwa di sebuah laci, ia menemukan dalaman milik Emma. Clear pun langsung masuk ke dalam rumahnya sambil berteriak histeris. Sementara itu Solomon kebingungan dengan apa yang terjadi pada bosnya. Singkat cerita, pada sore harinya Solomon diberhentikan dan diminta pulang ke yayasannya. Emma yang melihatnya, tanpa tahu kejadian yang sebenarnya seketika langsung jadi cuek kepada ibunya itu. Bahkan Emma sekarang jadi deket banget sama si Peyton. Suatu hari Peyton datang ke tempat kerja Michael. Peyton menyarankan untuk mengadakan sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun kelahiran, apalagi dengan banyaknya masalah yang sekarang ia alami. Rasanya sangat cocok jika mereka bisa menghibur Clear dengan sebuah kejutan. Michael dan Marlene pergi ke sebuah bar untuk membahas surprise kepada Clear yang disarankan Peyton. Malam harinya mereka mendengar sebuah suara. Dan ia pun langsung menuju ke bawah, namun ternyata itu adalah Peyton yang pakai baju cukup nerawang. Mata Michael pun hampir copot karena gagal fokus dengan kecantikannya. Sementara itu besoknya Clear membawa beberapa barang ke tempat laundry, dan petugas laundrynya menemukan sebuah korek di saku jas Michael. Clear pun pulang dan langsung marah-marah karena korek tadi. Clear menduga bahwa Michael udah berpusrang dengan si Marlene, namun sesaat kemudian Michael memberitahu bahwa ada banyak orang di ruang tamu termasuk putrinya sendiri. Otomatis pesta yang sengaja dibuat itu pun akhirnya gagal total. Esok harinya Michael dan Clear berencana untuk melakukan jalan-jalan dengan anak-anak mereka dan gak mengajak Peyton. Peyton yang sakit hati mendengar percakapan mereka dari intercom, berniat memasang sebuah jebakan di rumah kaca. Keesokan harinya Clear izin kepada Peyton untuk pergi ke botanikal, karena akan mengambil sebuah bibit. Sementara itu Marlene yang merupakan seorang agen properti mendapati rumah Dr. Mott yang tengah dilisting, dia pun menyadari bahwa hadiah pajangan gantungan yang ada di rumah Clear, sama seperti yang ada di rumah yang makin curiga akhirnya pergi ke sebuah perpustakaan dan mencari berita tentang Dr. Mott. Dan dari salah satu foto akhirnya diketahuilah bahwa Peyton adalah istrinya Dr. Mott. Gak beberapa lama kemudian Marlene mendatangi rumah Clear, dia pun bertemu dengan Peyton. Peyton bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Marlene pun langsung membuka rahasianya. Lalu menanyakan di mana keberadaan Clear kepada Peyton. Peyton pun berbohong dan mengatakan bahwa Clear berada di rumah kaca. Dan dengan sekejap Marlene pun pulang ke dunia anime, karena jebakan Peyton,
Setelah itu Python yang tahu kalau Clear akan kaget melihat Marlin sengaja membuang semua obat asma miliknya, dia lalu keluar dengan buru-buru bersama Joe. Lantas nggak lama kemudian, Clear yang baru saja pulang dari mengambil bibit langsung kaget melihat Marlin yang sudah berlumur darah, asmanya pun kembali kambuh dan langsung menuju ke rumah. Lalu menghubungi pihak kepolisian, setelah itu ia pun langsung mencari obat asmanya yang ternyata udah pada habis. Clear pun akhirnya terjatuh saat ingin menuju ke arah tasnya. Lantas ketika Python tiba di rumah, di sana sudah banyak terdapat pihak kepolisian dan juga tim medis. Malam harinya, di tengah hujan Michael berniat menghancurkan rumah kaca Clear, namun saat itu Python datang dan menenangkan Michael. Karena udah sama-sama basah sekaligus bantuinnya, sembari memancingnya dengan tatapan romantis. Namun sayang usaha Python untuk menggaet Michael harus gagal, karena ternyata Michael setia banget. Beberapa hari setelah ia diizinkan pulang dari rumah sakit, Clear teringat akan Marlin dan dia sengaja mampir ke kantornya. Pada seorang staf Clear bertanya, apa yang dikatakan Marlin sebelum dia wafat? Stafnya mengatakan bahwa ia membatalkan janji karena ada sesuatu yang sangat penting. Clear lalu menemukan listing penjualan rumah Dr. Mott di atas meja dan lalu membacanya. Sesaat kemudian Clear pergi mengunjungi rumah Dr. Mott dan bertemu dengan seorang agen properti yang tengah berjaga. Agen itu pun menawarkan Clear untuk melihat keseluruhan rumah itu. Dan dari sana Clear pun akhirnya sadar kalau Python adalah istrinya Dr. Mott. Clear kemudian pulang ke rumahnya dan bertemu dengan suaminya. Ia lalu mendatangi Python dan langsung memberikan bogem mentah kepadanya. Setelah Clear mengatakan bahwa Python adalah istrinya Mott, mereka pun akhirnya mengusir Python dari sana. Singkat cerita pada malam harinya, Michael mendengar radio di kamar Python, dan ternyata itu adalah jebakan dari Python. Clear lalu turun ke bawah dan mencari Michael. Dia pun menemukan Michael di bawah, dan Michael langsung meminta Clear untuk menghubungi polisi. Emma yang dari atas melihat ada Python langsung memberitahu ibunya. Sementara itu Emma yang sangat cerdas ini langsung membawa adiknya pergi dan menjauh. Sialnya Python berhasil melumpuhkan Emma, walaupun dengan waktu yang cukup lama. Python yang sudah menganggap Emma dan Joe sebagai anaknya langsung mencarinya. Dia pun mendengar suara Joe dari atas loteng. Python pun berhasil menemukan mereka. Namun ternyata ada Solomon yang membantu mereka. Python kemudian mulai mendekat ke arah Solomon dan meminta Joe dari dirinya. Beruntungnya sebelum terjadi sesuatu Clear pun muncul dan langsung mendorongnya dari lantai 3. Python pun meninggal dan setelah itu film pun selesai.